Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Agusma dari Prodi Bimbingan Konseling. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu tugas untuk UTS atau ujian tengah semester mengenai 3 cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian saya akan menghubungkan 3 ilmu filsafat tersebut ke dalam jurusan saya, yaitu bimbingan konseling. Sebelum itu saya sedikit menjelaskan tentang 3 cabang ilmu filsafat tersebut. Yang pertama ada ontologi. Jadi ontologi ini secara sederhananya ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, hakikat atau eksistensi dari suatu ilmu. Misalkan ketika kita mempelajari tentang koin, maka akan timbul pertanyaan, apa itu koin dan apa itu hakikat atau wujud dari koin tersebut. Kemudian cabang filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Cabang filsafat ini mempelajari tentang bagaimana suatu pengetahuan itu dianggap benar. Misalkan koin ini, bagaimana keberadaan koin ini disebut dengan koin, dan apa yang membuat pengetahuan itu benar. Kemudian cabang ilmu filsafat yang ketiga yaitu aksiologi. Jadi aksiologi ini ilmu yang mempelajari tentang etika, moral, atau bisa disebut dengan manfaat. Misalkan koin ini, apa manfaat dari koin ini? Jadi ilmu filsafat ini mempelajari tentang sesuatu manfaat dari sesuatu yang kita pelajari. Kemudian kalau kita kaitkan dengan bimbingan konseling, tentu ketiga cabang ilmu filsafat tersebut sangat berguna diterapkan dalam bimbingan konseling. Karena dalam bimbingan konseling itu akan terjadi komunikasi antara klien dan konselor. Nah, konselor di sini berperan sebagai yang mengarahkan atau memberikan pengetahuan kepada si klien dalam menuntaskan semua permasalahan tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam cabang ilmu filsafat aksiologi, ini mempelajari tentang moral atau manfaat. Maka seorang konselor harus bisa menguasai ilmu ini guna untuk memberikan bimbingan atau pengetahuan kepada klien. Karena dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, dan asas-asas lainnya. Dalam bimbingan konseling ini mempelajari tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah seorang siswa atau individu. Di sini sangat penting atau sangat layak diterapkan dalam bimbingan konseling. Karena dalam bimbingan konseling adalah ilmu yang mempelajari tentang urgensi dari individu guna untuk mengatasi permasalahan tersebut dari setiap individu. Kemudian kalau kita lihat ketiga ilmu filsafat ini sangat layak diterapkan dalam bimbingan konseling. Contohnya seperti aksiologi, yaitu mempelajari tentang moral atau etika. Maka seorang konselor harus menguasai cabang filsafat ini agar memiliki estetika dalam berkomunikasi dengan klien.
Kemudian kedua cabang ilmu filsafat yang lainnya juga layak diterapkan, karena seorang konselor harus memahami dari kedua cabang ilmu tersebut guna untuk memberikan pemahaman kepada siswa atau setiap individu-individu yang membutuhkan layanan konselor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.